memang ada kecenderungan bahwa terjadi konsolidasi BUMN. Jadi BUMN dikonsolidasikan, dimergerkan ya untuk menjadi bank yang kuat atau BUMN yang kuat. Ya itu sah-sah saja. Yang paling penting adalah memang kepentingan masyarakat menengah ke bawahnya itu tidak dihilangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan uber berita yang agak beda sedikit. Bukan soal Laskar FPI, Front Pembela Islam, bukan juga soal penahanan Habib Rizik, tapi ini berita yang menurut saya sangat menarik ya, yang menunjukkan komitmen dari Muhammadiyah terhadap UMKM ya, usaha menengah kecil ya, kemudian juga menunjukkan komitmen Muhammadiyah kepada rakyat kecil juga ya. Sebagaimana dilansir Detik Finance ya dari Detikcom ini ya, Muhammadiyah mau tarik semua dana dari Bank Syariah BUMN. Kenapa? Why? Kita bacakan ya. Jakarta, Muhammadiyah berencana menarik seluruh dana dari Bank Syariah BUMN tepat usai pengumuman merger bank-bank itu. Sebagaimana diketahui, 3 bank syariah plat merah yakni PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri baru saja melakukan merger dan menjadi kesatuan menjadi Bank Syariah Indonesia. Kita tahu bahwa kemarin pernah masalah ya, Bank Syariah Mandiri ternyata di situ ada nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan pernah dipermasalahkan di MK karena dianggap sebagai bagian tidak mengundurkan diri dari BUMN. Tapi pada waktu itu ada ya pro dan kontra, debat, dan akhirnya tetap dianggap itu tindakan yang sah ya, waktu itu sebagai Dewan Syariah kalau tidak salah ya. Mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk menarik dan mengalihkan semua dana yang ditempatkannya di bank tersebut, ujar Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Detikcom Jumat 18 Desember 2020. Selain menarik dana, Muhammadiyah juga berencana mengalihkan semua pembiayaan yang diterima kepada bank-bank syariah lain yang skalanya masih lebih kecil, yang lebih menjangkau UMKM. Juga mengalihkan seluruh pembiayaan yang diterimanya kepada bank baru yang menjadi mitranya, apakah itu bank syariah, bank negara syariah yang tidak ikut merger, atau bank pembangunan daerah syariah atau BPD yang ada unit syariahnya, serta kepada bank-bank umum syariah atau bank-bank umum yang punya unit syariahnya, ungkapnya. Alasan penarikan dana dari bank syariah BUMN tersebut adalah karena menurut Anwar, dari awal, misi ekonomi organisasi Islam ini adalah memajukan ekonomi umat atau rakyat serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Salah satu cara Muhammadiyah mewujudkan misinya tersebut adalah meletakkan dananya di bank-bank syariah yang dianggap lebih dekat dengan umat. Ya, benar juga ya. Jangan sampai bank syariah pun melayani konglomerat jadinya ya. Namun merger bank syariah BUMN telah membuat bank-bank tersebut menjadi lebih besar dan kuat dari skala sebelumnya. Apalagi ada anggapan bahwa Bank Syariah Indonesia akan menjadi 10 besar bank syariah terbesar di dunia. Dikhawatirkan umat atau rakyat kecil maupun UMKM bakal sulit menjangkau pinjaman ke bank dengan skala sebesar itu. Hal ini perlu dipikirkan oleh Muhammadiyah karena Bank Syariah Indonesia ini sudah menjadi sebuah bank syariah milik negara yang besar dan sudah sangat kuat, di mana bank ini akan menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia. Mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk tidak lagi perlu mendukung Bank Syariah Indonesia milik negara tersebut, tuturnya. Alasan lain adalah dari segi kedireksian yang ditunjuk usai aksi merger itu berlangsung. Namun Anwar tak menjelaskan apa maksud dari pertimbangan tersebut. Melihat komposisi komisaris, direksi, dan DPS PT Bank Syariah Indonesia hasil merger yang baru diumumkan, maka mungkin Muhammadiyah sebaiknya melakukan pengkajian tentang hal tersebut, imbuhnya. Kini Muhammadiyah berencana membentuk tim khusus dari para ahli keuangan, bankir, hingga mantan regulator untuk mempersiapkan rencana penarikan dana tersebut.
agar dana-dana itu bisa segera dialihkan ke bank syariah lainnya. Untuk itu kita harapkan tim ini segera dibentuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah supaya Muhammadiyah dalam waktu dekat atau dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa menarik dan memindahkan semua dana-dananya yang ada di Bank Syariah Indonesia hasil merger tersebut, ucapnya, baik dalam bentuk giro tabungan dan deposito dan memindahkannya kepada bank-bank syariah atau yang punya unit syariah yang menjadi mitra barunya yang mau memiliki komitmen bersama Muhammadiyah untuk memajukan ekonomi umat, ekonomi rakyat banyak dan UMKM timpalnya. Ya, sobat RH sekalian, ya, kita tahu bahwa ini adalah kebijakan untuk memperbesar size, ya. Jadi size dari bank-bank itu dari size-nya luar biasa. Ini ada juga ya, saya mau bacakan ya sebelum komentar. 3 alasan Muhammadiyah mau tarik dana dari Bank Syariah BUMN. Ini ya, nilai yang lebih baru. Muhammadiyah berencana menarik seluruh dananya dari Bank Syariah BUMN. Hal itu diumumkan tepat usai aksi merger bank-bank itu. Sebagaimana diketahui, 3 bank syariah milik BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), BRIS ya, PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) sepakat merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Mungkin sudah waktunya bagi Muhammadiyah untuk menarik dan mengalihkan semua dana yang ditempatkannya di bank tersebut, ujar Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Detikcom Jumat. Berikut 3 alasan Muhammadiyah. Ya, 1. Mau dialihkan ke bank syariah kecil. 2. Bank Syariah Indonesia dianggap terlalu besar dan kuat. 3. Komposisi komisaris hingga direksi jadi pertimbangan. Jadi itu ya, sobat era sekalian, kenapa mereka mau menarik bank itu ya. Coba kita lihat komposisi komisaris dan direksi bank syariahnya siapa? Bank Syariah Indonesia ya. Itu menarik juga karena memang kalau kita lihat hal-hal seperti ini memang sering sekali menjadi keberatan pihak-pihak tertentu ketika melihat susunan komposisi ya, atau jangan-jangan juga Muhammadiyah tidak terwakili kepentingannya ya. Gitu. Direksi dan komisaris Bank Syariah Indonesia ya. Ada relawan Jokowi duduki Bank Syariah ya. Lagi-lagi relawan Jokowi itu juga yang mungkin membuat mereka oke, pantas ya. Berikut jajaran pengurus Bank Syariah Indonesia. Dewan Komisaris Mulia Siregar, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Kemudian Suyanto, Komisaris. Mas Duki Baidowi ini Imam Budi Sarjito, Komisaris. Sutanto, Komisaris. Bangun S. Kusmulyono, Komisaris Independen. M. Arif Roshid Hasan, Komisaris Independen. Komarudin Hidayat ya, Komisaris Independen. Eko Suwardi, Komisaris Independen ya. Lalu Dewan Pengawasnya Muhammad Hidayat, Ketua Dewan Pengawas Syariah. Oni Sahroni, anggota Dewan Pengawas Syariah. Kemudian Hasanuddin, anggota Dewan Pengawas Syariah. Didin Hafiduddin, anggota Dewan Pengawas Syariah. Didin ya. Kemudian direksi Heri Gunardi, Direktur Utama. Ngatari, Wakil Direktur Utama. Abdullah Firman Wibowo, Kusman Yandi, Koko Alun Akbar, Anton Sukma, Ahmad Syafi'i, Tiwul Tribuana Tunggadewi ya. Ade Cahyono Nugroho. Jadi sobat era sekalian, dan ini ada juga berita yang menyebutkan bahwa tim relawan Jokowi duduki kursi komisaris Bank Syariah Indonesia. Satu lagi relawan Jokowi saat Pilpres 2019 lalu yang masuk ke dalam jajaran komisaris di perusahaan BUMN. Setelah baru-baru ini Kristia Budiarto atau Kang Deda yang jadi komisaris PT Pelni, sekarang giliran M. Arif Roshid Hasan yang menduduki kursi komisaris independen DPT Bank Syariah Indonesia. Arif merupakan pendukung pasangan Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019. Dia tercatat sebagai wakil direktur milenial tim kemenangan nasional TKN yang dipimpin Erick Thohir yang kini menjadi Menteri BUMN. Sebelum aktif di dunia politik, Arif sempat menjadi Ketua Umum PBHMI 2013-2015. Ia juga merupakan dokter gigi lulusan Universitas Hasanuddin. Penetapan Arif sebagai salah satu komisaris independen diputuskan berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa RUPS LB PT Bank BRI Syariah Tbk. Selain merestui pembentukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan hasil merger dari 3 bank syariah BUMN, RUPS LB juga sudah menyusun jajaran komisaris dan direksi.
Ya, sobat RH sekalian, ya itu ya, memang tidak bisa dihindarkan lagi ya, hal-hal seperti itu terjadi. Saya ingat saya sering juga dikatakan sebagai orang yang merupakan tim sukses, padahal saya tidak pernah menjadi tim sukses apapun ya, baik dalam Pilpres 2014 maupun dalam Pilpres 2019. Mungkin pada waktu itu saya dianggap memiliki pendapat yang cenderung menguatkan Presiden Jokowi dan berpasangan dengan JK pada waktu itu. Ya, karena kalau kita menilai sidang di MK misalnya, saya one thing for sure, saya paham. Saya katakan 99,9% itu Jokowi JK pasti menang. Demikian juga Jokowi Ma'ruf Amin pasti menang 2019. Hanya 2019 saya berharap bahwa MK mau bergerak paradigmanya. Jadi tidak lagi paradigma hitung-hitungan. Karena how come membuktikan sebuah kecurangan yang terjadi dari Sabang sampai Merauke sementara pembuktian dikasih waktu 1 hari, kan nggak masuk akal. Bagaimana sebuah proses persidangan di MK bisa akuntabel untuk membuktikan sebuah kecurangan yang dianggap ada. Jadi tidak mungkin. Karena itulah saya mengatakan kalau paradigmanya tidak berubah ya tetap seperti tahun 2014. Hanya memang kalau 2014 saya eksplisit mengatakan 99,9% permohonan Prabowo Hatta akan ditolak. Tapi pada tahun 2019 saya menginginkan MK bergerak paradigmanya. Karena kalau enggak, maka pesan moralnya adalah kalau begitu kita buat aja securang-curangnya. Karena kalau pembuktian di MK akan sulit juga. Karena itu agak miris sebenarnya. MK susah menjadi the guardian of the constitution ya. Karena persidangan yang sangat terbatas. Nah, sekarang pilkada contohnya ya. Saya kira akan sulit bagi MK untuk mencari kebenaran yang substantif dalam masa sidang yang terbatas dengan kasus yang begitu banyak. Maka akhirnya yang terjadi adalah ya kecenderungannya akan menolak memang. Ya, kalaupun ada 1-2 yang dikabulkan betul-betul yang kicking betul. Tapi kalau kita bicara tentang soal kecurangan dan kekurangan pilkada, pilpres dan pileg, ya itu sudah jamak diketahui orang ya. Kecurangan itu luar biasa. Nah, kembali kepada Bang Syariah tadi ya, memang ada kesan ya, ada kesan ya, agak ngambek juga mungkin Muhammadiyah ya. Tapi itu satu sisi. Tapi sisi lainnya menurut saya, sobat RH sekalian, memang ada kecenderungan bahwa terjadi konsolidasi BUMN ini. Jadi BUMN dikonsolidasikan, dimergerkan ya untuk menjadi bank yang kuat atau BUMN yang kuat. Ya itu sah-sah saja. Yang paling penting adalah memang kepentingan masyarakat menengah ke bawahnya itu tidak dihilangkan. Jangan sampai pendekatan pasal 33-nya hilang. Jadi BUMN justru head to head dengan swasta. Padahal saya mengatakan bahwa BUMN itu harusnya dia punya peran sebagai ya pertama memang sebagai agent of development ya, sebagai agen pembangunan. Yang kedua ya tentu dia harus profit center ya, mencari keuntungan. Nah, yang ketiga dia tuh creating values, menciptakan nilai-nilai yang baru, nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai anti korupsi dan lain sebagainya. Jadi BUMN harus lebih baik dibandingkan katakanlah unit-unit swasta atau bisnis swasta atau perusahaan swasta, dan dia harus menjadi soko guru, contoh kan begitu. Jadi kalau BUMN terlibat korupsi misalnya, penunjukan komisaris direksinya penuh kong kali kong ya, tidak didasarkan kepada kebutuhan misalnya, maka yang terjadi adalah BUMN tidak memberikan contoh yang baik. Menteri BUMN Erick Thohir tidak mulai menjadi pionir untuk membuat BUMN ini betul-betul menjadi unit usaha yang patut menjadi contoh. Tapi contoh saja ya hanya satu bagian, karena dua hal lainnya adalah creating value, profit center tetap, tapi dia menjadi agent development juga harus ya. Jadi agen pembangunan, membangun terutama usaha kecil dan menengah agar perekonomian Indonesia itu betul-betul ya disusun berdasarkan azas kekeluargaan. Pengertiannya adalah sebagai usaha bersama ya. Perekonomian disusun ya sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Jadi
yang dimaksudkan itu adalah ini pengejawantahan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi social justice ya, ini yang barangkali jangan dilupakan oleh mereka yang mengelola BUMN, termasuk Menteri BUMN yang barangkali lebih tertarik untuk melihat BUMN sebagai unit-unit bisnis pengeruk keuntungan, tapi juga melihat tempat untuk menampung relawan-relawan yang sudah berkeringat pada pemenangan Pilpres 2019 yang lalu misalnya. Padahal kita tahu bahwa BUMN harus dijauhkan dari politik, harus menjadi unit yang berfungsi untuk mencapai tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan rakyat. Sobat era sekalian, kita hormati ya kajian dan keputusan Muhammadiyah, karena di negara ini penting yang namanya balancing power ya. Kalau kita lihat ya, organisasi Islam terbesar memang agak beda ya. Kalau NU lebih dekat dengan kekuasaan saat ini, kalau Muhammadiyah ya sedikit menjaga jarak. Bahkan dalam hal-hal tertentu Muhammadiyah menampilkan sikap keras dan oposisional, dan itu sah saja dalam dinamika politik di Indonesia. Yang tidak sah itu adalah mengkriminalkan sebuah organisasi seolah-olah organisasi tersebut adalah organisasi teroris. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul bisa berpartisipasi dalam memajukan Indonesia dengan fungsi peran masing-masing. Dan kritis juga tetap harus dijaga. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi ada kecenderungan kekuasaan itu bisa korup dia kalau dia tidak dikontrol. Organisasi seperti Muhammadiyah adalah organisasi besar dan mudah-mudahan tetap pada hitonya ya, pada cita-citanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu saja sobat era sekalian. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.